kita wiwiti pengawasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Masjid Ar-Rasyid ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah. Alhamdulillah, pripun raosipun bibar jawah Bapak Ibu? Seger nggih? Alhamdulillah. Biasanipun nggih sarenipun langkung angler. Alhamdulillah, ing dalu punika kita tasih pinaringan sehat walafiat. Allah masih memberikan kesempatan pada kita semua sehingga kita masih bisa memperbanyak bekal kita, ngumpul ke sangu yang itu sangat kita butuhkan untuk perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang panjang tentunya sangat melelahkan dan butuh bekal yang tidak sedikit. Sinten Bapak Ibu ingkang bekalipun sampun cekap niki? Nek pun cekap berarti enggal-enggal mawon. Enggal-enggal bidal nggih. Niku sing merasa bekal samunipun pun cekap. Gendang napa? Gendang pikantuk nikmat. Nikmat napa? Nikmat kubur nggih. Nggih nek pikantuk nikmat kubur. Nek digebuki malaikat pripun? Nah niku ingkang dados napa? Perhatosan kita sami bilih kita menika mboten kenging merasa bekal lan sangunipun merasa sudah cukup. Tapi bekal kita masih sedikit. Perasaan seperti inilah yang akan menjadikan kita lebih semangat, lebih termotivasi untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Di situ ada peluang pahala, kita bismillah, semangat maksimal. Karena yang penting itu adalah pahalanya, mana yang lebih besar. Seperti ketika kita ngaji, kita belajar, itu terkadang yang menjadi perhatian adalah pahalanya. Meskipun kadang nggak bisa-bisa seperti belajar bahasa Arab atau belajar tahsin, yang dilihat tidak hanya sekedar hasil ya, tapi yang dilihat adalah keikhlasan, kesungguhan, usaha, dan tentunya keistiqomahan. Itu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita di malam hari ini akan melanjutkan lagi berkaitan tentang serial Alam Ghaib serial Alam Jin, masih dalam tafsir yang juz yang ke-29, yaitu tafsir surat Al-Jin. Al-Jin yang itu berada di sekitar kita, bahkan bisa menyusup melalui aliran darah manusia. Di antara dalilnya yang menunjukkan kemampuan jin atau setan itu menyusup aliran darah manusia, itu adalah sebagaimana dalam kisahnya Sofiyah. Dari Sofiyah binti Huyai, Sofiyah itu kan istrinya Nabi. Pernah Rasulullah SAW iktikaf
Lalu Sofiyah ini mendatangi beliau. Dan Sofiyah mendatangi Nabi Itikaf itu ketika di malam hari. Kemudian Sofiyah berbincang-bincang dengan Nabi. Kemudian Sofiyah ingin pulang dan diantar oleh Nabi. Nah, ketika itu rumah Sofiyah di tempat Usamah bin Zaid. Ketika Nabi mengantar kan di malam hari, tiba-tiba lewatlah 2 orang Ansor. Nah, ketika kedua orang Ansor tadi melihat Rasulullah dengan seorang wanita, maka Nabi mengatakan pelan-pelan saja, nggak usah kabur. Ini adalah Sofiyah binti Huyai. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nggak usah kabur, nggak usah lari. Beliau Nabi SAW pengen di sini ingin memperingatkan dari suudzon, dari berburuk sangka. Biar tidak berburuk sangka, Nabi mengkanter perasaan tersebut dengan mengatakan ini Sofiyah, istri saya. Dan di akhir hadis Nabi menjelaskan inna syaiton yajri fi bani adam majroddam. Sesungguhnya setan itu menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Dan aku khawatir, kata Nabi, aku khawatir kalau setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Jadi setan itu kadang niku Pak Bu ngompori gen suudzon, ngompor-ngompori gen berburuk sangka. Niku hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Qadiyat dan ulama yang lainnya itu menjelaskan bahwasannya yang dimaksud setan menyusup dalam tubuh manusia itu memang secara dohirnya, secara tekstualnya, benar-benar setan itu diberi kemampuan, diberi kekuatan sehingga bisa mengalir, menyusup dalam tubuh manusia melalui aliran darahnya. Dan ini maka dari kisah tadi bisa kita ambil beberapa faedah. Itu betapa lemah lembutnya kasih sayang Nabi SAW. Beliau tidak ingin setan itu menghinggapi atau menyusup ke dalam hati umatnya. Karena setan kalau sudah menjangkiti hati seseorang itu berbahaya. Faedah berikutnya nggak boleh berburuk sangka, apalagi kepada Nabi. Bahkan para ulama niku sepakat berburuk sangka kepada Nabi niku termasuk kekufuran. Nah niki napa faedah ingkang penting sangat. Jadi setiap muslim hendaknya menghindari berburuk sangka kepada saudaranya. Tapi harus kita dahulukan udzur. Udzur niku apa? Kowe kae karo cah wedok iki mlaku bareng wis paring adine kae, paring bojone dhewe. Ngaten nggih. Ampun didahulukan berburuk sangka. Ki aja-aja wong wadon liya, mboten. Tapi kita dahulukan berbaik sangka. Kok wis pirang-pirang dina ora ndang masjid ki janjane gini toh, ngoten nggih. Oh, barangkali to, Pak. Sakit atau safar. Lali masjid nih. Dan ini
Nah, itu nggih. Jadi setan itu menyusup ke dalam tubuh manusia melewati aliran darah. Dan beliau mengucapkan subhanallah ketika melihat sesuatu yang mengherankan. Jadi setan atau jin bisa masuk menyusup melalui aliran darah. Nek enten tiyang kesurupan pripun, Pak? Mboten saged dipencet mboten? Dipencet ngoten setane gin kelaran ngoten? Pernah dereng melihat orang yang meruqyah terus yang kesurupan dipencet tangane. Terus tambah kojel-kojel apa? Jerit-jerit kelaran niku nggih pripun, Pak? Pripun niku napa kecekel jine ngoten? Kepencet apa? Jinipun sing melalui aliran apa? Darah ngoten nggih. Nah, ini kadang butuh pengalaman nggih, butuh keahlian nggih. Iki setane ning sisih ngendi ngoten nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak hanya merubah menyusup ke dalam tubuh manusia, bahkan bisa merubah wujud jadi manusia. Seperti setan itu dulu pernah, Pak Bu, menyamar jadi Suraqah bin Malik. Pernah dengar nggih? Setan menyamar menjadi Suraqah bin Malik. Ini adalah setan milik orang musyrik. Jadi ketika perang Badar kita nggih, setan itu pernah datang dalam bentuk Suraqah bin Malik. Dan Suraqah bin Malik ini padahal setan. Setan menyamar dari Suraqah bin Malik, kemudian mendatangi orang-orang musyrikin Quraisy dan menjanjikan apa? Kemenangan. Wa idzayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan apa? Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengalahkanmu pada hari ini. Nah, ini ternyata apa? Ternyata adalah setan. Tapi ketika pasukan kaum muslimin dan orang musyrikin Quraisy itu bertemu, maka apa? Di hadapan dua pasukan ini datanglah pertolongan malaikat dari langit. Akhirnya apa? Setan tersebut pun akhirnya lari. Jadi setan itu wedi kalian apa? Malaikat. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi. Maka ketika kedua pasukan telah saling melihat, saling berhadapan, setan Pak langsung berbalik ke belakang. Seraya mengatakan waqala inni bari'un minkum. Setan mengatakan saya berlepas diri dari kalian. Ini aro mala tarawna. Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Melihat apa, Pak? Malaikat. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, nah setan pada saat itu datang dalam wujud Suraqah bin Malik. Niku pembesar Bani Madlaj nih. Jadi pembesar yang menjanjikan akan apa? Menang. Kisah yang sama, setan ini bisa merubah wujud, Pak. Niki hati-hati nek napa ngurusi harta zakat. Nek sing kelong berarti sing nyolong sinten, Pak? Setan ngoten nggih. Kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah ya ditugasi oleh Nabi SAW menjaga makanan zakat. Dan zakat dulu berupa makan pokok itu nih. Pada malam harinya ada jin berubah wujud jadi seorang remaja, kemudian mencuri. Akhirnya ditangkap, dipergoki oleh Abu Hurairah. Mau dilaporkan ke Rasulullah. Akhirnya remaja tersebut Pak memelas, berjanji nggak akan diulangi lagi, akan kembali, akan dilepas sama Abu Hurairah.
Tapi dia bohong, dia tetap kembali sampai 3 kali Pak. 3 malam itu balik terus, maling terus. Di malam yang ketiga akhirnya Abu Hurairah tidak memberi ampun dan akan dilaporkan kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Tolong jangan dilaporkan. Akhirnya setan ngajari Abu Hurairah, ngajarin apa? Ayat kursi. Diajari ayat kursi Pak. Akhirnya Abu Hurairah pun melepaskannya. Karena diajari ayat kursi, sebuah ayat yang setan itu nggak akan setan takut, nggak bisa mendekati, mengganggu manusia. Pada pagi harinya disampaikan kepada Rasulullah, amma inna qad sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia setan, apa yang dia katakan itu benar tentang khasiat ayat kursi, padahal dia sebenarnya adalah seorang pembohong. Nih, dados Bapak Ibu, kita ini pun jelas nek setan jin itu saged menjelma jadi orang. Jadi nanti kalau kita lewat di tengah gelap itu nih, kok ketemu orang yang sudah meninggal dunia, berarti itu setan jin. Pemeneh kita lewat jembatan terus ketemu si manis, jembatan apa? Jembatan Bacem. Enten nggih semane jembatan Bacem. Enten mboten kok istilah arwah gentayangan, arwah enggak tenang karena dibunuh. Karena dibunuh atau karena gantung diri, arwahnya masih gentayangan, enggak tenang karena masih menuntut balas bagi si pembunuh. Mboten enten nggih? Mboten enten. Utawi jarang ditengoki, jarang diziarahi, akhirnya mulih nyang omah njaluk napa? Nah niki nggih. Njaluk kiriman. Niku setan bisa napa Pak? Menyusup darah, bisa menjelma. Tapi setan itu tidak bisa menguasai hamba yang soleh. Tidak bisa menguasai hamba yang soleh. Jadi tadi telah dijelaskan tentang kemampuan luar biasa dari jin dan setan, bisa menyusup aliran darah, bisa menjelma jadi manusia, tapi punya kelemahan. Apa kelemahannya? Setan dan jin itu tidak bisa menguasai hamba yang soleh, yang iman dan akidahnya kuat. Kenapa? Karena sebenarnya tipu daya setan itu lemah. Mungkin saya dipun bika surat An-Nisa ayat 76. Inna kaidasyaitani atau inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu amat lemah. Lebih besar mana Pak? Antara tipu daya setan dengan tipu daya wanita. Cah lanang ngoten nggih, seorang laki-laki itu lebih mudah tergoda setan atau lebih mudah tergoda cewek? Lebih mudah mana Pak? Setan. Oh, setan untuk cewek ini. Atau lebih mudah tergoda wanita cantik? Ternyata apa Pak? Lebih besar tipu daya wanita. Dalam surat Yusuf kalau ini kan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Dhaif lemah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi dalam surat Yusuf inna kaida kunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita itu tipu daya apa? Besar.
Betapa banyak wanita yang otote kawat, balunge besi. Ketika digoda wanita langsung apa? Kelepek-kelepek ngoten nggih. Langsung apa? Langsung meleleh. Yang penting jangan meleleh keimanannya, meleleh apa? Ketegasannya gitu nggih. Itu Bapak Ibu. Jadi ternyata tipu daya setan itu lemah. Sehingga setan itu sebenarnya tidak bisa memaksa manusia untuk sesat. Sebagaimana dalam surat Al-Isra, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Ibaratnya iblis, setan itu hanya ngajak. Hanya apa? Mengajak. Tapi hamba yang soleh, hamba yang ikhlas tidak bisa digoda. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kan iblis sudah berjanji, Pak. Apa janji iblis? Qala rabbi bima aghwaytani. Iblis berkata, wahai Tuhanku, karena kamu sudah menghukum aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Karena engkau ya Allah telah memutuskan aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka itu memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Jadi di antara tipu daya setan, menghiasi perbuatan buruk menjadi perbuatan baik dengan istilah hamkah, hak asasi manusia, entah istilah persamaan gender lah, entah alasan kebebasan atau yang lainnya. Dan iblis berjanji la'ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Jadi termasuk orang yang dilindungi Allah dari godaan iblis dan setan adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang soleh. Ini Bapak Ibu, jadi ya ibaratipun setan itu ya hanya mengajak. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu. Itu orang-orang yang sesat. Nah sekarang banyak yang menjadikan setan-setan itu sebagai pemimpin-pemimpin diikuti. Sehingga Bapak Ibu, setan itu takut kepada orang yang kuat imannya. Contohnya sinten, Pak? Umar bin Khattab, seorang yang imannya kuat, yang kokoh, yang teguh dalam memegang prinsip Islam. Itu susah diganggu setan, setannya malah wedi. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda tentang Umar bin Khattab, inna syaitana la yakhafu minka ya Umar. Sesungguhnya setan benar-benar takut kepadamu wahai Umar. Inni kuntu jalisan wa tatrib. Jadi setan itu napa? Takut dengan Umar. Ibaratipun apa, Pak? Kalau dalam hadis apa? Nabi bersabda, inilah anduru ila syayatinil insi wal jinni qad farru min Umar. Sungguh aku melihat setan dari kalangan manusia dan kalangan jin itu pada lari dari Umar.
malah ngado Pak kabur. Pedhi kalih sinten? Umar. Dalam hadis yang lain, walladzi nafsi biyadi, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nggih. Malakiyaka syaitanu qattu salikan fajjan ila salaka fajjan ghayra fajjik. Demi Allah, tidaklah syaitan itu menemuimu ketika engkau lewat di suatu jalan, wahai Umar. Mesti setan lewat jalan yang lain, Pak. Masya Allah. Namun ini tidak hanya berlaku pada sahabat Umar saja, tapi apa? Juga berlaku pada setiap orang yang kuat imannya. Maka setan akan kerdil di hadapannya. Sebagaimana dalam hadis, innal mu'min yamdi syaitanahu kama yamdi ahadukum ba'irahu fis safar. Sesungguhnya seorang mukmin akan menundukkan setannya sebagaimana salah seorang dari kalian menundukkan unta dalam safarnya. Meskipun ini hadis ini sebagian ulama melemahkannya. Bahkan apa Pak Bu? Jin korin yang biasanya menyertai manusia, enten jin naminipun jin apa? Korin. Enten iki Bapak Ibu sing mboten gadah korinipun. Sedanten iki gadah korin nggih. Pun pernah kepanggih dereng kalih korinipun. Dereng nggih. Ini yakin ada apa? Jin korin yang menyertai manusia. Gimana Pak? Bisa nggak kita menundukkan jin korin? Gimana caranya? Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin." Setiap orang dari kalian pasti ditemani oleh korinnya dari kalangan jin. Jadi setiap orang niku enten korinipun, jin korin yang selalu napa? Menyertai. Kemudian para sahabat tanya, qalu wa iyyaka ya Rasulullah, termasuk apakah engkau juga ya Rasulullah? Apakah engkau ada jin korinnya juga? Qalu wa iyai. Qala wa iyaya. Nabi menjawab, iya, termasuk aku juga ada apa? Jin korinnya. Illa anallaha a'anani alaih, kecuali ya, namun Allah itu apa? Menolongku sehingga apa Pak? Membuat korin tersebut tunduk kepadaku. Fa aslama fala ya'murni illa bi khairin. Beliau bersabda, ya, jin korin itu sebenarnya juga ada pada diriku, tapi Allah telah membuat korin tersebut tunduk padaku. Akhirnya korin tersebut masuk Islam dan hanya memerintahkanku pada kebaikan. Masya Allah. Niki hadis sahih riwayat Muslim. Nah saat ini nek enten sing kesurupan ngakunipun Mbah sinten? Mbah Kromo apa Mbah Karyo ngoten nggih? Mbah sinten? Mbah sing penunggu gunung niku Mbah sinten? Oh nggih, Mbah Marijan. Mbah Marijan ngoten nggih. Niku enten sing anak putune sing kesurupan. Terus anak putune kesurupan niki ternyata napa enten sing kesurupan terus ditekoki, kowe iki sapa? Aku Mbah Marijan. Nek kowe bener Mbah Marijan, coba tak takok. Senengane Mbah Marijan apa? Senengane mangan apa? Wah, ternyata mangan donggori. Jangan gori ngeten nggih. Klambine senengane apa? Wedange senengane apa? Wih, tek padha plek ya to. Ki aja-aja ki rohe sinten? Mbah Marijan. Nggih, lha sebentar Pak nih.
itu bisa jadi adalah karena apa? Jin korinnya. Jin korinnya yang selalu menyertai Mbah Marijan ya pamanipun nggih. Wong selalu menyertai Mbah Marijan ya tahu aktivitasnya setiap hari. Kadang-kadang nek kesurupan terus ngaku-ngaku orang tuanya yang sudah meninggal dunia ya kok ditekoki padha bener pleke iki. Kayak jojo tenan iki rohipun. Ya niku napa jin korinipun. Saged napa berupa jin korinipun yang mengetahui keseharian dari orang yang sudah meninggal tersebut. Pernah alami dari Pak. Jadi niku enten pernah kedadosan pas sewon ngoten nggih. Terus nek teng desa kan tesih kathah sewonan 1000 harian niku napa terbangan niku kali. Terbangan masih tengah dalu nggih. Masih menjelang subuh niku diterbang ngoten tirosipun napa niku enten kambingipun terus mungkin terbang naik napa? Naik kambing rohipun niku terahipun terbang ngoten. Niku pas acara sewon ngoten nggih, niku enten sing kesurupan. Ngakune sinten? Sing ninggal wae rohipun sing ninggal niku balik mulih ngoten. Terus ngaku-ngaku. Nah niki nggih. Jadi tidak bisa menundukkan orang soleh. Termasuk setan itu mboten saged menyerupai nabi. Setan nggak bisa menyerupai nabi. Bahkan dalam mimpi pun nggak bisa Pak. Setan menyerupai nabi nggak bisa. Karena dalam hadis Nabi bersabda, man ra'ani fa inni ana huwa. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka itu benar, itu adalah aku. Fa innahu laisa lisyaiton an yatamassala bi, karena setan tidak bisa menyerupaiku. Sinten yang pernah mimpi bertemu Nabi? Nah dereng. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka ia benar telah melihatku. Kenapa? Fa inna syaiton la yatamassalu bi, enggak bisa apa? Menyerupai. Tapi napa? Niki, setan tidak mampu menyerupai nabi, tapi setan bisa mengaku-ngaku sebagai nabi. Teng mimpi nggih, setan mlebu ning mimpi terus ngaku-ngaku, aku nabi. Kowe beliau pitik, ngoten nggih. Terus sembelihan ditujukan kepadaku, lho kok nabi malah nyuruh napa? Sirik ngoten nggih. Enggak bisa menyerupai nabi, tapi orang yang melihat terus itu mengaku nabi harus dipastikan benar enggak ciri-cirinya, sifat-sifatnya, sebagaimana dalam hadis nih, bagaimana rambut beliau, bagaimana postur tubuh beliau, bagaimana kulit beliau. Ya. Karena nabi menikah apa Pak? Karena abyadhu malihan muqassadan. Nabi niku napa? Kulitnya putih, bersih, malihan, sangat tampan, enak dipandang. Apa malih Pak? Muqassadan. Postur beliau niku sedang. Jadi postur tubuh beliau itu sedang, seimbang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, sedang, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Bapak Ibu pilih mana? Pilih gemuk atau kurus? Pilih apa? Sedang-sedang saja nih. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan, yang tengah-tengah. Awsatuha, yang tengah-tengah. Nah ini. Jadi ada mungkin artis yang mengaku mimpi ketemu Nabi. Kalau benar kamu memimpi bertemu Nabi, coba ceritakan yang kamu lihat ciri-cirinya seperti apa. Terus dicocok neng hadis podo ora. Nek ora podo berarti kuwi setan. Sing ngaku-ngaku napa? Nabi. Kan ngoten nggih. Enten ya ada sing ngaku-ngaku napa? Mimpi bertemu Nabi, ketika ditanya seperti apa Nabi itu? Nah, ya seperti ini kok beda kalau seneng hadis. Nah niki.
Dan setan tidak bisa Pak Bu menyerupai Nabi. Di antara kelemahan yang lain adalah setan tidak bisa masuk rumah. Alhamdulillah nggak bisa apa? Masuk rumah. Rumah yang disebut dibacakan nama Allah. Ini kelemahan setan. Setan itu nggak bisa masuk rumah yang pintunya ditutup dengan menyebut nama Allah. Nah, ini penting. Sebagaimana Nabi bersabda, "Idza kana junhul lail aw amsaitum faqufu sibyanakum." Jika hari mulai gelap, tahanlah anak-anak kalian, jangan keluyuran di luar rumah. Kenapa? Karena saat itu setan sedang berkeliaran, sedang bergentayangan. Fa inasyayatin tantasyir hinaidin. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail fahulluhum. Jika telah lewat sebagian malam pun boten surup malih, pun bar isya, silahkan dilepas kembali. Nah niki nek surup-surup boten kenging apa? Keluyuran, mungkin mundak digondol wewe. Atau mungkin yang gondol bukan hanya wewe, jin ifrit pun juga bisa gondol. Pernah kan Pak cerita napa? Anak kecil digondol jin ifrit. Jin ifrit itu kan yang mengambil singgasananya Ratu sinten? Ratu Balqis nggih. Ratu Balqis itu singgasana yang besar itu saja bisa Pak diangkut sama jin ifrit. Apa meneh cah cilik tinggal dicengkiwe ngoten nggih, langsung digondol kan gampang nggih. Nah ini sehingga nek enten berita-berita anak hilang ini ngatos-ngatos, jangan-jangan nanti digondol wewe, digondol jin. Mungkin ngatos-ngatos apa Pak? Di siang hari ditemukan di pundi? Di kuburan atau tenggelam. Wingi enten tangga kula Pak, ten Jatipura. Sing berita viral iki kali. Anak kelas pinten, anak 4 tahun hilang. Niku ceritanipun ibunya itu dulu teman saya pas SD. Ini rencang pas SD pas sekolah niku. Biasanya sang ibu niku tinggal ngajar teng SD ngoten, dititipke Mbah Putrinipun. Mbah Putri, terus biasanya pun gerbangnya di napa? Ditutup, dikunci, ditinggal terusipun nggo masak wonten to. Masak. Ngerti-ngerti jam 09.00 kok mboten enten ngoten nggih. Iki jam 09.00 terus krasanipun jam 12 awan. Jam 12 awan niku kok mboten enten. Lah nyanti bocah mau ngoten nggih. Dipadosi te pundi-pundi mboten wonten. Memang lare menika sering kabur-kaburan, Pak. Kabur-kaburan nek gerbang pintu mengosudi langsung kabur. Nek kabur ngoten langsung tancap gas, melayu cepet banget niku. Tancap gas. Dan memang belum bisa bicara, udah 4 tahun lebih ini. Nggih. Jadi mungkin nggih napa termasuk kebutuhan khusus ngoten nggih. Itu sore tim SAR gabungan di Karanganyar niku sampai dugi kathah niku padha nyilem apa? Nyilemi sungai. Jadi berhasil karena ada yang lihat anak-anak tadi mangklung-mangklung enten pundi ning jembatan. Ini yang lewat itu diem saja nggak diajak pulang, Pak. Terus ada yang lewat itu malah ada anak kecil sendirian di tengah jalan raya besar, terus mangklung-mangklung pundi jembatan sungai. Yang terakhir akhirnya tim SAR pun nyilemi niku wau, nyilemi sonten niku ngantek jam 12 dalu mboten ketemu. Akhiripun dihentikan dulu jam 8 menyusuri melih. Menyusuri sungai ketemu dote. Bar ketemu dote terus ketemu napa Pak? Celananipun. Terus ternyata disisir terus ke atas sungai. Nah niku dikira galon, tibake bocah kemampul. Nipun padahal niku pun dote ketemu celanane ketemu ndang mulia langsung Pak selang berapa jam 1 jam ketemu, tapi ketemu dalam keadaan meninggal dunia.
Niku menapa, Pak? Wong niku sing camat, sing pihak kelurahan pun rame niku dugi, sing Pak Camat, Pak Lurah. Itu anjurannya napa? Anjurannya penuh dengan kesirikan. Nek enten bocah ilang mesti mlayune teng pundi? Mbah dukun nggih, dukune macam-macam. Sing dukun siji ngakon iki coba jembatane kayak ana pencak bakal, kayak ana sajen. Sing jembatan sisih kidul. Dukune sing sini benten meleh iki ora jembatan sisih lor. Dukun yang lain ada enggak kuburan sing istilahnya sing napa niku pendahulu ngoten nggih, ken ngeki napa sesajen. Sing sanesipun enten meleh iki ning omah suwung iki. Coba omah suwung golek ana. Niki Pak, sesama dukun aja napa? Berbeda pendapat kan katanya. Padha dukune berbeda pendapat. Tibake ra nek sing bener. Malah niku ngadoh kok mlaku Pak, niku bocah niku mlaku tebih banget pun benten desa kok napa sungene niku. Jadi malah bukan ke hilir tapi malah ke napa? Hulu naik ya malah naik. Ya malah naik. Niku nggih, dukun saja bisa berbeda pendapat. Termasuk kasus wingi anak putih anak UGM sing menghilang wingi le pas lebaran wingi. Itu kan hilang mau ini Pak binjing per lebaran terus nyepeda motor hilang ra teko griya. Dukun pun macam-macam. Iki jek ning pantai Jogja. Iki jek ning Klaten. Apa malih? Pun macam-macam. Dilacak sinyalipun. Ternyata napa? Glundung teng pundi? Daerah Magetan iki. Nah, glundung meninggal teng jalan raya. Mboten mambu nggih karena ya termasuk udaranya lumayan apa? Dingin. Ngeten nggih Bapak Ibu, iki berarti setan niku tidak bisa masuk ke dalam rumah yang pintunya ditutup. Nek nutup pintu bismillah. Gen setan ini tidak masuk. Nek masuk mungkin malah ikut makan, ikut menginap sehingga teng griya niku hawane napa? Hawane panas. Iki mboten enten asine nggih. Akhire napa? Panas nih. Karena napa Pak Bu? Setan nggak bisa masuk pintu yang ditutup, termasuk setan tidak mampu membuka wadah yang ditutup. Bismillah. Demikian pula teko yang tertutup, niku nggak bisa membukanya. Dan setan ya nggak bisa mengganggu anak kecil yang ada di rumah karena tadi masuk saja nggak bisa Jadi kebiasaan dari Nabi SAW ketika masuk rumah itu mengucapkan Bismillah. Dzakarallah. Kalau baca Bismillah, qala syaiton la mabita lakum wala asya. Jadi kalau orang itu masuk rumah baca Bismillah, kalau makan baca Bismillah, setan akan mengatakan kepada teman-temannya, wahai konco-konco teman-teman, nggak ada tempat bermalam dan nggak ada jatah makan malam. Tapi kalau lupa masuk nggak baca Bismillah, makan malam juga kita nggak baca Bismillah, maka setan mengatakan adraktumul mabit wal asya. Kalian mendapatkan tempat bermalam dan jatah makan malam. Ini menunjukkan apa Pak Bu? Pentingnya berzikir mengingat Allah, mengucapkan basmalah. Mangkatan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di antara kelemahan-kelemahan setan termasuk setan itu nanti tidak bisa mendatangkan mukjizat atau saged. Jadi ada beberapa mungkin dianggap kelebihan tapi banyak kelemahan. Dan inna kaidah syaitoni dhaifah. Tipu daya setan itu lemah, dhaif.
Sehingga nanti di akhirat setan itu akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Saya kan cuma ngajak, salah sendiri kenapa kalian mengikuti. Maka jangan kamu celah saya, tapi celalah diri kalian sendiri. Wallahu ta'ala bishawab. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.